Selamat sore teman-teman kutus-kutusian seluruh Nusantara. Kembali berjumpa bersama saya Pak Mansile sebagai distributor utama minyak kutus-kutus. Adapun bintang tamu saya dari Bali, Ibu Vivi yang dari Bali, bertempat tinggal di Singareja, Bali. Beliau rata-rata pengambilannya 5.000 sampai 10.000 botol. Dan bintang tamu saya yang nan jauh di sana di Eropa, yang berkedudukan di Belanda, dan pas juga berada di kastil miliknya Babe. Saya live ini juga kita ingin mendengar pengalaman dari Bu Vivi dan pengalaman dari Mbak Trina yang berada di Belanda. Memang beliau sebelumnya berada di Bali, dan sekarang beliau tinggal di Belanda. Ya, ini sambil menunggu kedatangannya bintang tamu saya, Bu Vivi dengan Mbak Trina yang berada di Eropa. Dan Eropa sekarang pagi, barusan saya sudah komunikasi sama beliau. Sekarang pagi, dan di Indonesia dan di Bali sekarang tepatnya ada jam 4:44. Silahkan Mbak Trina yang mau bergabung, silahkan masuk, dan Bu Vivi sembari kita cuap-cuap untuk berbagi informasi dan berbagi pengalaman bagaimana keadaannya di Belanda, dan di sini kita masih situasi PPKM yang selalu diperpanjang. Ya, kita sapa dulu kutus-kutus enyoy ya. Selamat sore, dan Mbak Friska, sore Pak, reseller Tangerang hadir Pak. Iya. Neti Pradnyan. Iya. Nenita Pradnyan. Iya, Mbak Nenita dan Mbak Friska. Iya. Terus kita sambut dulu Pak Gita Yantra di Putra. Iya. Sembari kita menunggu bintang tamu kita yang berada di Eropa, tepatnya berada di kastilnya kutus-kutus di Belanda. Karena juga kita di Belanda memiliki kastil 2 yang nomor 4 dan nomor 9. Ya. Silahkan Bu Vivi dan Mbak Trina. Ya, coba saya silahkan masuk. Ya, silahkan masuk. On kan IG-nya. Iya, memang halo, udah diaktifkan gininya IG-nya. IG kan aktif terus. Ya, ini saya udah masuk, saya udah on ini. Ya. Ya udah Oke. Ya. Barusan juga memang karena kita berada berjauhan, karena juga pandemi, juga kita tidak bisa berkomunikasi secara offline. Sekarang saatnya kita menggunakan teknologi dan kita bisa ketemu secara virtual. Dan
jangan lupa gunakan protokol kesehatan gaya gedus-gedus. Ya. Sekarang kita sambut ya, sambut bintang tamu kita dari Singaraja Bali. Ya, kita sambut bintang tamu kita dari Singaraja Bali. Halo, selamat sore. Sore. Hai. Ininya dilepas biar cantiknya kelihatan. Lagi jaga toko soalnya. Ya, barusan saya sudah komunikasi juga sama Mbak Trina yang ada di Eropa, katanya sekarang pagi. Ini barusan juga beliau belum hadir ya? Belum ini ya, belum gabung ya? Katanya beliau masih beberapa ngurusin keperluan juga anaknya. Bagaimana kabarnya di Singaraja, Bu Wifi? Baik. Baik, walaupun pandemi, tapi untuk semangat juangnya tetap semangat ya. Oh ya, tetap dong harus. Ya, bagaimana pesan dan Tetap berusaha. kesannya? Ya, bagaimana pesan dan kesannya ini di Singaraja nih? Mungkin bisa berbagi cerita ataupun berbagi informasi, Bu Vivi. Silakan. Cerita apa ya? Pengalaman. Sorry, jelek ininya sinyalnya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Bagi pengalaman apa ya? Ya, bagi awalnya pengalaman. Diputus-putus. Ya. Awalnya diputus-putus ya cuma iseng aja. Awalnya iseng. Waktu masih zamannya ya nggak serius lah, cuma sekadar aja jualannya. Terus setelah pertama pengambilannya berapa pengambilannya Bu? Pertamanya? Waktu zaman orde lama ya cuma 12. Ya. Kan maksimal 12. Ya, soalnya gini, bisa diceritakan kepada teman-teman untuk memotivasinya juga, Bu Vivi kan, Bu Vivi dulu awalnya kan bermain 12 dan sebelum pandemi saya ceritakan kan sampai ngambil 10.000 dan 15.000 dan memang pandemi ini juga sempat juga ngambil 5.000 dan sempat juga ngambil 10.000. Silakan diceritakan Bu Vivi supaya ada juga inspirasi untuk teman-teman. Silakan. Sorry, ini koneksinya jelek Pak, nggak putus-putus suaranya. Oh ya. Gimana? Bagaimana kan saya lihat Bu Vivi kan dari pengambilan 12 sampai sebelum pandemi nih ya, sampai pengambilannya 10.000 dan pengambilan 15.000 dan memang pandemi memang agak turun 5.000 terus kemarin promo sampai 10.000. Silahkan diceritakan Bu Vivi pengalamannya. Oh, ya zaman orde lama kan maksimal cuma 12. Ya jadi cuma 12 aja ngambilnya. Itu pun ya nggak serius lah karena cuma sekadar karena cocok pakai ya cuma ingin berbagi. Waktu itu juga kan masih terbatas promonya. Kalau di Facebook itu kita nggak bisa promo seperti sekarang lewat HP, harus lewat PC. Ya, jadi saya malah jadi promo seadanya aja. Nah, setelah pergantian ke orde baru saya mulai nekunin. Nah, dari situ ya mulai berkembang sampai sekarang. Dari awalnya cocok, terus tawarkan ke teman-teman arisan, teman-teman dekat gitu, saudara, mereka cocok, ya akhirnya terus lah dari mulut ke mulut.
Ya. Jaringannya agak jaringannya agak lemot juga ya. Gimana? Jaringannya agak lemot ya Bu Vivi ya? Kutus-kutus. Ya, gimana Pak? Jos. Jos. Kita sambut bintang tamu kita dari Eropa. Sekarang karena sinyalnya Bu Vivi agak kurang bagus. Sekarang kita sambut Waduh. ya bintang tamu kita dari Eropa. Sekarang Ya, ini artis Eropanya dulu kasih cerita. Oh, kasih dia ya kastilnya ya. Tuh, kastilnya Ya, tuh. ini penjaganya kastilnya Kutus-Kutus yang nomor 9 dan nomor 8. Soalnya, Tidak, saya hanya di nomor 8, bukan di nomor 9. Ya, tapi, gini, saya ceritakan juga di sini, walaupun kita Gimana? memiliki kastil, tapi kita belum pernah juga ke sana. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa ke sana. Ya, Mbak Trina ya. Yang jelas, Amin. ya Mbak Trina kan pasti udah tahu lah, walaupun itu nomor 8 ataupun nomor 9. Kalau saya kan cuma dengar ceritanya dari Babe, tapi Mbak Trina kan udah menguasainya di sana. Bagaimana? Dan saya lihat juga wajah baru sekarang nih. So, ya ini kebunnya bagus. Jadi di kastilnya itu kastilnya. Jadi dia di sini ini semuanya bagus, kebunnya dikelilingi danau, dikelilingi kali, dan ada angsanya juga. Ini yang nomor 8 ya. Ya, So, begini, gimana? supaya begini Mbak Trina, minimal teman-teman tuh tahulah bagaimana lokasinya di sana. Kalau wajahnya Oke. Mbak Trina kan kita udah pada tahu karena sebagai bintang Ya. top. Bintang top Eropa. Tega sekali. So, ya. Sambil menjelaskan karena kita kan nan jauh di sana di Bali, ya. Silakan. Loh, Hilang putus. dia. Salah pencet kali. Ya. Ternyata bintang tamu kita salah pencet. Kenapa nih saya salah pencet nih? So, maaf Kaptek. Saya harus jelasin gimana sih? Saya harus cerita apa nih? Mau sharing apa nih Pak Man? Gini, sharing pengalamannya di Eropa, Mbak Trina. Ini kan kita juga minimal sedikit tidaknya kita tahulah bagaimana keadaan di Eropa, bagaimana pengalamannya. Siapa tahu. Ya, silakan Mbak Trina. Ya gini ya, di Eropa itu market Eropa sama market Indonesia itu berbeda ya. Jadi kita tidak bisa samain karena semua di sini juga itu saya alami sendiri. Karena apa? Karena untuk memulainya itu juga tidak terlalu gampang gitu loh. Kebetulan kan saya memang sudah ada reseller kan gitu kan, sudah ada depo di Eropa. Jadi mungkin agak mudah gitu loh. Dan jujur saja dalam bulan ini saya setahun di Kutus-Kutus Bambruk sini. Wih, setahun luar biasa. Setahun, jadi mungkin suatu prestasi juga dalam setahun itu saya bisa jual 1.400-an, 1.600 ya Fe ya, 1.600 botol gitu loh. Jadi itu kan juga suatu prestasi ya untuk orang baru kan gitu. Jadi di sini kan jadi kebetulan kan juga semuanya itu yang tadi tidak mudah gitu. Tapi ya dengan niat, dengan reseller sama depo yang memang saya sudah bangun sebelum saya pindah ke Belanda juga itu yang sangat membantu gitu loh. Dan sekarang kan di sini kan juga memang perwakilannya Kutus-Kutus ini ya
kutus-kutus internasional BV ya, yang joinan Pak Tutuko sama Babe kan gitu. Jadi Iya. saya juga ngambil barang juga dari KKIBV juga untuk sabun gitu ya. Tapi kalau untuk stok MKK kan memang saya masih ada stok, jadi belum kan gitu. Jadi kita saling support aja gitu loh. Jadi saling support aja. Terus jika memang ada dari tim juga mau beli juga dengan ngambil di sini dengan harga Indonesia juga welcome gitu loh. Jadi tolong diiniin aja gitu loh. Nah, susahnya di sini itu karena pajak. Jadi Oh, pajak transparan, semua harus ada izin gitu loh. Jadi untuk memulai sesuatu itu tidak seperti di Indonesia dengan modal sekian sudah bisa buka ini, sudah memulai itu, tidak gitu loh. Cuman untungnya di sini itu jika kita memang ada kekurangan apapun atau kita penghasilannya kurang, itu support dari pemerintah itu ada gitu loh. Tapi dengan catatan bahwa di Eropanya legal kan gitu kan, oh bukan ya, ya. ilegal gitu Pak. Gitu, Son. Luar biasa sekali. Terus apalagi ya itu aja sih. Jadi kendalanya dengan perizinan dan pajak itu yang membuat para reseller di sini juga mundur gitu loh. Karena apa? Karena kalau memang mereka benar-benar mau terjun atau mau jadi reseller dan memang mereka belum punya usaha ya, itu susah sekali. Kecuali dia memang sudah punya toko kan gitu, atau memang dia punya online shop atau punya toko atau punya restoran. Nah itu biasanya akan ditaruh di situ dan pajaknya kan juga gampang hitungnya gitu loh, dan tidak perlu izin lagi gitu loh. Jadi Oh gitu. itu aja sih susahnya. Oh, Jadi oh itu berarti aja susahnya. Oh berarti kalau dibandingkan dengan di Indonesia, bagaimana kalau Mbak Trina melihat, anggaplah dibandingkan dengan di Indonesia, kan Mbak Trina kan kayaknya lebih banyak tinggal di Indonesia kayaknya, ketimbang di Eropa kalau saya lihat, atau mungkin sebaliknya, mungkin di Eropa lebih banyak, di Indonesia sedikit. Untuk apanya nih? Untuk reseller atau untuk pelanggan saya? Enggak, begini, kan gini, dari pengalamannya Mbak Trina, Oh, bagaimana tentang perpajakan ataupun di Indonesia ketimbang dengan di Eropa itu, khususnya untuk kita di bidang usaha lah. Oke. Jujur di pajak di sini tuh gede Pak, gitu loh. Jadi Berapa pajak persen di ada beberapa kriteria. Jadi minimal ada yang cuman 27 sampai 52%. Gila sekali. So, itu dia. Jadi gede sekali. Jadi gede sekali. Jadi misalnya Pak Man penghasilannya 100 juta per tahun, ya Pak Man dipotong 50 juta dikasih ke pemerintah, ke pajak gitu loh. Jadi 50 juta. ya, jadi gede sekali gitu loh. Jadi istilahnya di sini itu 7 bulan kerja, 4 bulan kerja untuk pemerintah gitu loh. Jadi 7 bulan untuk kita, 4 bulan untuk pemerintah gitu. Wah, berarti supaya juga bisa dan teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di Indonesia, minimal teman-teman tahu. Jadinya mengapa saya ini berinteraksi dengan Mbak Trina, jadinya Mbak Trina supaya bisa memberikan informasi kan begitu. Jadinya berarti sekitar 50% kita kena pajak gitu ya. Jadi ada kriterianya. Jadi antara ada yang tergantung penghasilannya Pak. Kalau penghasilan paling rendah antara 23 sampai 20% pajak. Tapi kalau misalnya dia penghasilannya menengah begitu, itu 42%. Nah, kalau penghasilannya sudah kelas konglomerat ya 50%, 52% Pak. Oh gitu. Jadi benar-benar memang gede banget gitu loh. Jadi dan pajak itu meskipun cuma 1 euro pun akan tetap dikejar. Utang tetap utang kalau di sini.
Tapi di sisi lain juga untuk pajak itu dipakai untuk membantu kayak sekolah gratis gitu loh. Jadi Oh sekolah gitu. sekolah untuk anak-anak itu sampai SMP gratis ya. Kalau SMA atau kuliah itu kan hanya bayar ya, tidak seberapa gitu loh. Ya kalau dirupiahin ya tetap gede, tapi support yang lain-lain, subsidi yang lain masih tetap ada gitu. Ya di sana kompensasinya sesuai lah sama Ya pajaknya ya sesuai kan. gitu loh. Jadi Kayak di yang Indonesia. yang 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 kaya membantu yang nggak ada gitu loh istilahnya. Yang nggak ada. Jadi supaya standar hidupnya itu hampir sama gitu loh. Jadi Oh tidak gitu. terlalu bedanya jauh gitu. Kalau di Indonesia kan antara yang bawah sama yang atas itu kan jurangnya terlalu dalam, Pak. Jadi berat kan gitu. Oh gitu. Sekarang kita lanjutkan pengalamannya Bu Vivi kan kalau saya lihat saya kan termasuk orang baru ya, anggaplah di dunia usaha dan Bu Vivi kan juga udah lama bergerak di bidang usaha tentang perpajakan. Bagaimana gininya Bu Vivi? Apa namanya? Hmm, Mbak Trina kan udah tentang perpajakan di Eropa kan sudah jelas seperti sekitar 50% ya dari penghasilan kita. Kalau Bu Vivi, gimana kira-kira Bu Vivi? Silahkan pengalamannya juga. Pengalaman apa nih pajak? Ya, perpajakan. Sadis. Kita sama-sama belajar. Gak juga. usah diceritain deh. Tadi. Oh merah. Saya. Minimal sedikit tidaknya pengalamannya lah. Berapa persen kenanya. Jadinya karena saya sendiri kan termasuk awam juga perpajakan di Indonesia ya. Kalau seandainya di Eropa kan sudah sangat jelas 50% ya. 50% dari penghasilannya Itu kena paling pajak. tinggi, Pak. Maaf, itu paling tinggi, Pak. Pajak itu paling tinggi segitu tuh. Itu paling tinggi gitu loh. Tapi ada rendahnya juga. Rendahnya berapa rendahnya? Kalau nggak salah 23 apa 27 gitu. Gitu. Tapi tetap besar gitu loh. Dibanding Indonesia yang cuma 2, berapa. Indonesia Silakan. pajaknya Ya, banyak. PPN, PPH. ya untuk Terus apa lagi banyak mau dipajakin? ya mungkin khusus untuk Bu Vivi kan sebagai pengusaha yang sudah lawas juga kalau saya lihat, coba minimal sedikit tidaknya berikan kita penjelasan juga tentang perpajakan. Ininya dibuka aja biar kelihatan wajah cantiknya. Lagi di toko Pak banyak virus. Ya, di toko banyak. Ya silakan berikan kami sedikit gambaran lah tentang perpajakan juga. Gimana ya pajaknya ya begitulah. Saya ibaratkan ikan besar di kolam kecil. Jadi ya semua gerak-gerik terpantau. Ya. Memang mudah-mudahan perpajakan di Indonesia bisa lebih baik dan untuk mensejahterakan masyarakat kan begitu ya Bu Vivi ya. Ya, yang penting sesuai timbal baliknya. Oke. Silakan dilanjut Bu Vivi, ceritanya itu dari pengambilan 12 sampai Bu Vivi sampai pengambilan sampai 15.000 dan sempat juga turun ke 5.000 dan naik lagi ke 10.000. Silakan supaya ada inspirasi untuk teman-teman. Ya, silakan. Gimana ya? Kita cuma isi going aja ya Trin ya. Ya, Kalau gitu aja. ya. Kita jarang ngadain pameran ya. Ini aja lah apa? Cuma dari mulut ke mulut aja. Nggak pameran, nggak inboxin mulut. Ya dari perfilman manajemen itu kan kita dengan si ibu itu terus akhirnya pindah ke pekerjaan.
Ya setelah itu lumayan deh perkembangannya lebih baik lagi. Ya dari supportnya Pak Man. Ya, kita sama-sama belajar. Dan saya sampaikan juga di sini ya yang banyak membantu saya dan banyak sekali membantu perkembangan saya ini termasuk Bu Vivi. Di dalamnya sangat luar biasa sekali Mbak Trina dan juga teman-teman yang lain. Soalnya kan beliau yang saya ajak juga dari titik nol. Dan Ya, teman-teman yang lain dan Mbak Trina kan Bu Vivi supaya juga saya fair aja apa adanya, memang kita berjuang dari titik nol sampai kita di titik ini. Dan memang untuk yang namanya distributor itu biasanya kalau 2 bulan tidak order biasanya mendapatkan surat cinta. Kalau bahasanya kita surat cinta lah. Jadinya memang bahasa pajak. Amin juga timnya kita memang belum pernah mendapatkan surat cinta. Mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan dan timnya kita selalu meroket. Silakan dilanjut Bu Vivi, mungkin ada pengalaman atau apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman mungkin atau nanya sama Mbak Trina, silakan. Atau mungkin stoknya lagi berapa di sana gitu di Eropa. Maksudnya tanya kapan order lagi gitu ya Trina. Kenapa? Maksudnya Pak Man tanya kapan ordernya lagi. Oh ya, gitu kan. So, jadi jujur ya sih, kalau pengalaman kenal Pak Man juga waktu itu kita lagi ngadain yang di Singaraja itu ya, Pe ya. Jadi kayak kalau nggak salah Pak Man baru pengambilan 1.000 waktu itu. Iya. So, jadi ya kita tahu lah maksudnya bagaimana perkembangan kutus-kutus itu kan yang dari kecil sampai besar. Kalau di timnya VV ini, di tim BS2 Singaraja ini, kita tuh bener-bener yang jarang protes. Ya. Selalu tenang kan gitu kan, selalu tenang gitu loh. Easy going aja gitu loh. Jadi tapi ya mungkin karena ya kita jujur terus kita tetap ada actionnya kan gitu kan. Ya, kita Promo ngasih tetap ada keputusan, gitu loh. Jadi kita saling pengertian gitu. saling pengertian dan support dari Pak Man juga dari VV juga dari teman-teman yang lain sesama tim itu selalu ada kan gitu. Jadi itu yang membantu sampai sekarang ini bertahan. Jadi sekali order, alhamdulillah sekali order saya masih 1.000. Untuk Dan- ininya gimana? Untuk penjualan di Indonesia gimana Mbak Trina? Penjualannya Mbak Trina di Indonesia dibandingkan dengan Eropa gimana? Tetap lancar. Dari mana ya, Pe ya? Kalau selama promo ini saya baru 2 kali order ya. Jadi 2 kali order dan sekarang juga barangnya cuma sisa 900 sekian. Bener nggak, Pe? Bener kan? Ya, jadi itu juga bagus banget gitu loh buat saya yang saya tinggal di sini dan stok saya berarti itu kira-kira kan 3.000 sisa 900 botol itu kan Weh, artinya luar juga biasa. sesuatu kan gitu. Nah, terus kalau yang di Belanda ya itu selama hampir setahun sudah 1.600 botol gitu. Ya aminin aja, Pak. Amin. Oh berarti untuk penjualan lebih bagus di Indonesia ya penjualannya Mbak Trina ya? Ya karena saya kan depo saya di Amerika kan tetap kan saya kirimnya juga lewat Pak Man kan, lewat CB kan. Jadi tetap dan ini akhir bulan ini juga dia sudah minta 200 lagi kan gitu. Jadi tetap ada. Jadi ada beberapa memang reseller yang memang masih loyal sama saya meskipun kecil-kecil masih ada gitu loh. Kalau yang gede sudah enggak ada, cuma ada 2 aja yang di Amerika sama yang
koko ya. Jadi depo saya yang ngambil di 200 itu hanya ada 2 saat ini kan gitu. Yang lainnya kecil-kecil semua Pak, yang cuma 12, 6. Nah, itu kan yang ada uangnya. Iya, benar sekali. Yang Ya, kecil-kecil itu disyukurin yang aja. banyak. Iya. Ya, Ya, gini, kita bersyukur. saya gini, bagaimana perkembangan ininya Bu Vivi sekarang untuk anak-anaknya, bagaimana Bu Vivi sekarang perkembangannya anak-anak setelah kita mengalami pandemi hampir dua tahun, Bu Vivi ya. Silahkan Mbak Vivi. Ya, mereka syukur masih tetap lah ya semangat. Ya walaupun ada lah pasti beberapa yang rontok karena nyerah, nggak bisa jual, katanya kan pengaruh harga murah. Tapi tetap ada juga yang masih support kita, percaya sama kita. Ya istilahnya cuma jalin hubungan kekeluargaan aja sama mereka. Jadi kita tetap bisa inilah ya ada mereka. Percayaan reseller itu ya kita jaga gitu. Ya, memang kita sebagai pemimpin memang harus bisa mensupport anak-anak, karena juga kalau saya lihat juga kalau kita bandingkan dengan usaha-usaha lain itu kan kutus-kutus memang bisa bertahan walaupun situasi seperti ini, kan begitu? Ya. Ya. Jadinya kalau kan Bu Vivi banyak punya usaha kalau saya lihat ini, tapi kan di kutus-kutus kan sangat konsisten sekali kalau saya lihat. Mungkin bergabung kalau nggak salah 2014 atau 2015 sampai sekarang ini kan udah sangat sekali ya. 2014 akhir. Ya 2014. Dan bagaimana Bu Vivi melihat perkembangan kutus-kutus dengan usaha-usaha yang Bu Vivi geluti sebelum jadinya kan Bu Vivi di samping punya usaha kutus-kutus kan ada usaha yang lain, bagaimana ininya kalau dilihat? Ya puji Tuhan ya, usaha kutus-kutus saya yang banyak membantu usaha saya yang lainnya. Ya dari hasil putus-putus bisa mensupport usaha-usaha saya yang lain. Itu. Syukur sekali putus-putus, saya bisa konsisten dan saya bisa berjodoh dengan putus-putus. Ya karena nggak semua orang bisa berjodoh dengan putus-putus kan. Iya. Ya walaupun punya uang belum tentu bisa menjalankan, belum tentu bisa bertahan lama gitu. Ya benar sekali kalau dilihat benar sekali apa yang dibilang sama Bu Vivi. Memang Bu Vivi sebelumnya juga memang punya usaha, jadinya usahanya yang sebelumnya itu bisa Bu Vivi membeli putus-putus dan putus-putus sampai sekarang membesar, dan dengan usahanya Bu Vivi yang keduanya ini jadinya putus-putus bisa membantu usaha yang lain. Wah, betul-betul luar biasa sekali Bu Vivi. Kebalik, awalnya dulu usaha yang pertama yang memberikan modal untuk putus-putus, dan sekarang kebalik posisinya. Itu. Jadi sekarang hasil dari putus-putus yang mensupport usaha yang lain di situasi pandemi seperti ini gitu loh. Luar biasa sekali. Ya. Saling melengkapi. Yes, saling melengkapi. Ya memang kalau saya sendiri memang baru pertama kali usaha langsung nyemplung di putus-putus sampai sekarang. Memang bersyukur sekali. Kalau seandainya mungkin saya masih bergerak di pariwisata, mungkin saya udah dirumahkan. Ya sih, kita bersyukur banget ya. Jadi kita sudah punya jaringan bisnis di kutus-kutus, punya pelanggan yang loyal sama kita gitu loh. Dan jujur juga buat saya yang tinggal di Eropa juga, kita bisa liburan di sini mahal. So jadi
kan yang begini Mbak Trina, kalau saya lihat, walaupun Mbak Trina nan jauh di Eropa, sedangkan bisnisnya kita di Indonesia, di Asia itu tetap berjalan. Jadinya sampai 3.000 sekian itu order itu sampai sekarang masih stok lagi 900, itu kan udah luar biasa sekali. Ya itu dia. Jadi dari hasil kutus-kutus kan bisa aja anak-anak liburan gitu loh. Karena jujur liburan di sini juga pasti berkali-kali lipat daripada kalau kita liburan di Indonesia kan gitu. Jadi bersyukur banget sih. Jadi dari hasil nabung gitu ya. Jadi dari kutus-kutus itu bisa nyenengin anak. Ya, berarti gini, kita semua ini yang nonton mungkin rata-rata ada di Indonesia, Mbak Trina. Jadinya tolong Mbak Trina berikan pengalaman, motivasi untuk kita di sini, seperti contoh ini, walaupun Mbak Trina berada di Eropa dan teamwork-nya kita ini bekerja dengan baik. Jadinya bagaimana sistemnya Mbak Trina, walaupun kita nan jauh di sana, jadinya kita tetap menjalin hubungan dengan baik dan bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik pula, dan silaturahmi kita, walaupun kita silaturahmi secara virtual, tapi amin pandemi segera berakhir, pasti Babe mengajak kita ke Eropa dan kita bisa berjumpa di darat. Amin. Amin. Ya, Jangan ya, ada 2 tahun, sudah 2 tahun berlalu. ya. Kalau buat saya sendiri ya, sharing pengalaman pribadi ya. Jika buat ada reseller yang saat ini mungkin yang sedang liat ya, itu jika mereka mempunyai usaha lain, geluti juga gitu loh. Jadi saling melengkapi seperti saya sama Pepe. Kalau saya kan sebelumnya memang saya jualan kue, saya jualan makanan kan gitu kan. Iya. Jadi saling melengkapi. Jadi antara pelanggan saya yang beli makanan, mereka akan beli kutus-kutus. Dari cuma beli kutus-kutus, nanti akan beli dagangan saya yang lain gitu loh. Jadi saling melengkapi. Jadi itu yang bikin kita juga tetap stabil ya gitu loh. Jadi jika memang saat ini sudah punya usaha lain, kenapa nggak jalan bareng gitu loh. Jadi itu yang bikin saya sampai saat ini bisa bertahan gitu. Oke, benar sekali. Untuk gininya Mbak Trina, pesan dan kesan untuk teman-teman, untuk menyemangati juga teman-teman kan, itu 2 usaha. Sekarang ini Mbak Trina berada di Eropa, saya berada di Denpasar, Bu Vivi berada di Singaraja. Jadinya silaturahmi kita dan bisnis kita tetap berjalan lancar. Jadinya silakan mungkin Mbak Trina agak sedikit buka kartu sedikit, bagaimana kok bisa buka kartu. Oke. Ya. Jadi jujur ya, saya sangat berterima kasih banget sama PP, terus sama Pak Man juga. Jadi saya ada. ya, karena meskipun saya belum pindah waktu itu dari di Bali, saya sudah sangat dibantu banget untuk masalah pengiriman gitu loh. Karena jadi single parent kan juga enggak mudah, saya harus ke sana ke sini sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih. Jadi saya dibantu untuk pengirimannya sama PP sama Pak Man. Jadi sampai saat ini saya di Eropa pun juga semuanya baik-baik aja. Cuman ya modalnya itu saling pengertian dan saling terbuka saja gitu loh. Jadi apapun diomongin dengan baik-baik, tidak Kita gimana ya? kekeluargaan aja. Betul, gitu loh, sistem kekeluargaan gitu loh. Dan jika kita ada telatnya, kita harus ngomong gitu loh. Tapi alangkah baiknya kalau bayarnya selalu on time kan gitu. Saya Jadi semua bisa berjalan. So, karena jujur nih Pak Man, jujur
sampai saat ini untuk depo sama reseller saya yang memang masih aktif ya, saya ngomongnya masih aktif. Itu kadang saya juga sistem kekeluargaan juga gitu loh. Jika memang dia belum ada ya ada temponya lah gitu loh. Tapi sampai saat ini mereka loyal dan semuanya masih berjalan dengan lancar. Artinya tidak ada yang maksudnya di belakang yang jelek gitu. Iya. Ya. Jadi memang tim BS2 ini memang bagus sekali dan saya bangga kok ada di dalamnya gitu. Terima kasih banyak Mbak Trina dan terima kasih banyak Lagi live. ya Bu Vivi juga memang komunikasinya juga bagus dan Ternyata. juga Atau sama siapa nih? memang kekeluargaan yang Satu. sama dan yang penting kita jujur dan komunikasi yang baik ya Mbak Trina ya. Ya, jangan nusuk dari belakang gitu aja. Ya, jadi kita awet dari saya ketemu sama Bu Vivi dari tahun 2016 sampai sekarang ini kita awet dan kita memang komunikasi kita yang baik. Jadinya dan saya sendiri juga biasanya kalau makan biasanya yang sering traktir itu Bu Vivi biasanya Mbak. Wah, kita harus tagih nih, Pe. Saya nanti liburan, Pak Man yang harus traktirin nih. Iya. Makanya saya kan sebenarnya mau ke Singaraja. Sebenarnya mau traktir sih sebenarnya mau ngajak makan ternyata udah dibayarin di traktir duluan. Nanti di Denpasar bagian yang paling gitu ya. Nah, ya benar. Jadi tolong dijadwalkan bulan Juli saya liburan ke Bali. Tolong dijadwalkan untuk ditraktir. Oke, siap. Oh, Juli ini ya? Tahun depan. Ini sudah September, Pak. Oh, tahun depan ya? Tahun depan ya, insya Allah nggak ada halangan. Insya Allah semuanya baik, lancar, kita tetap kompak, ya kan? Wih, Dari yang nggak kenal, berkat kutus-kutus kita jadi saudara kan gitu, Pak Man. Ya. Yang jelas jamuannya itu nanti spesial nanti khusus untuk Mbak Trina. Ya. Karena sudah hampir kan jadinya hampir mendekati 2 tahun lebih kita nggak jumpa. Kan gitu ya. Sekarang pengalamannya Bu Vivi bagaimana komunikasinya kan bagus sekali juga dengan timnya dengan Mbak Trina sampai sekarang ini walaupun berada di Eropa kita tetap penjualan kita ini dan komunikasinya bagus. Coba berbagi tips sedikit Bu Vivi, bagaimana komunikasinya Bu Vivi dengan tim-timnya bisa berjalan walaupun nan jauh di sana dan kita tetap sampai sekarang gitu. Silakan Bu Vivi. Ya itu tadi Pak sama sistemnya sih ya kita kekeluargaan aja. Kita tidak pernah memaksakan, suruh order, suruh apa, kita tidak pernah menarget. Biarkan berjalan apa adanya, kita support aja. Kalau misalnya ada perlu dibantu apa, ya kita bantu. Udah gitu aja. Saling percaya aja. Ya, Kita benar, juga benar. walaupun jarang ketemuan ya, tetaplah kita silaturahmi di grup chat gitu aja. Nggih. Penjelasannya sangat Pengertian aja lah Pak. Ya? Ya puji Tuhan. Reseller kita semua pengertian ya. Gak pernah menuntut kita. Benar-benar karena memang Hukum alam itu berlaku di grup kita. ya. Jadi kita tidak pernah menuntut ya puji Tuhan. Reseller kita juga tidak pernah menuntut kita macam-macam gitu lah. Nggih. Semua berjalan alami. Nggih. Memang sekarang dengan adanya pandemi seperti ini memang betul-betul diuji kita siapa yang memang betul-betul loyal kepada kutus-kutus, siapa memang yang memang berguguran. Jadinya kita
kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh, kan begitu ya, Bu Vivi ya? Ya, ya. Uh, saya sambung sekarang ke Mbak Rina, kan kita ini di Indonesia itu sangat awam sekali dengan yang namanya dunia barat, kan begitu? Begitu baik itu perpajakan dan bagaimana orang-orang di sana. Silahkan diberikan informasi Mbak Trina. Ya sebenarnya semuanya hampir sama aja Pak. Cuma bedanya kalau di Eropa itu taat aturan. Kalau masalah pajak semua juga dipajakin di sini. Dari pajak dia masuk, dari pajak penghasilan, dari pajak barang, semuanya. Gitu loh. Di Indonesia sepertinya juga. Undang-undangnya ada, peraturannya ada. Cuma implikasinya kan memang kurang karena yaitu tadi. Uang pajaknya juga dibuat apa kita tidak tahu. Kalau masalah, ya kan jujur kan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau masalah apa sih orang-orangnya di sini ya memang kultur itu beda, karakter itu beda. Jadi orang-orang di sini itu tidak terlalu banyak basa-basi juga, tapi ngerumpi juga sama aja kan gitu. Oh, sama juga ya? Ya sama aja gosip ini sama aja. Cuman kalau misalnya mereka nanya sesuatu, kalau iya enggak gitu loh. Dan kalau mereka memang menawarkan bantuan artinya benar-benar gitu loh. Meskipun tidak kenal pun jika mereka bisa bantu mereka akan bantu. Dan itu benar-benar gitu loh ya. Tidak basa-basi gitu. Jadi itu karakternya. Cuma ya namanya negara maju itu kan berbeda ya dengan negara yang kita yang memang sedang menuju ke arah negara maju kan gitu. Dari dulu belum maju ya. Begitulah. Ya, ya. Oh berarti kalau Mbak Trina melihat di sana itu memang perpajakannya itu cukup ketat berarti ya dianggaplah di Eropa itu, dan penggunaan dan mungkin fasilitas yang diberikan oleh negara itu ya. Ya. Putus tuh. Ya. Oh, berarti tentang perpajakan memang mudah-mudahan juga Indonesia bisa apa namanya bisa bisa menerapkan ya Bu Ivi ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa semakin maju dan semakin berbenah, baik itu tentang perpajakan, semoga kesejahteraan rakyatnya tidak dikenal. Ya, kayaknya ini Mbak Trina ininya terputus dia nih, terputus. Mungkin koneksi internetnya. Bu Vivi, sekarang kan masih PPKM. Untuk kalau yang di toko bagaimana untuk ecer-ecerannya Bu Vivi? Ya, puji Tuhan masih tetap jalan. Masih tetap ada pelanggan-pelanggan lama yang percaya sama kita, tetap belanja di toko walaupun dengan harga 230. Ya. Ya, karena berikan apresiasi apa gitu loh, promo-promo tetap kita kasih. Iya. Oh, berarti karena juga begini ya, apa namanya? Pariwisata juga kan kalau di Singaraja, kalau memang Bu Vivi melihat gimana perkembangannya di sana itu setelah pandemi ininya Bu Vivi, dengan pariwisata itu lumayan pengaruhnya, atau mungkin ada palawija atau apa yang di sana lebih dominan Bu Vivi? Pariwisata di sini sih ya pengaruhnya, cuma mungkin nggak sekeras di Denpasar ya. Karena di sini kan memang dari dulu turisnya sedikit, nggak terlalu banyak. Ya ada dampaknya, tapi inilah kalau untuk pariwisata. Ya. Oh berarti memang kalau turis-turis luar itu memang nggak seperti yang ada di Denpasar ya, nggak seperti yang di Kuto. Ya nggak terlalu banyak sih, ada, cuma tidak sebanyak yang di Denpasar itu kan.
Ya di sini masih tetap ada beberapa resto yang jalan. Ada memang juga banyak yang tutup. Iya, iya, iya. Memang kalau untuk kayak yang di Legian, yang di Kuto dan di Nusa Dua itu kan memang betul-betul tepar itu pariwisatanya itu memang betul-betul tepar. Oh jadinya kalau di Singaraja itu masih ini ya masih bagus ininya ya ekonominya lah dibilang secara umum lah kita kalau kita lihat. Ya dibilang bagus sekali ya juga enggak. Ya, ya begini-begini aja lah Pak. Ya banyak sih yang juga ngeluh. Cuma ya syukur-syukur ya masih bisa lebih bertahan lah. Karena di desa mereka kan banyak juga yang pulang ke desa. Di Bangka Kecil ini juga masih inilah cukup jalan ya. Ya. Ininya kantor-kantor, toko-toko lain masih jalan. Ya, ya. Untuk ini, untuk resellernya Bu Vivi, ya yang di luar-luar kota itu, yang di luar Bali itu masih gede juga ya, jalan juga ya ininya ya, perkembangannya ya. Masih. Ya, ya. Oh berarti untuk Mbak Trina jadinya pengirimannya itu tetap juga dari gini ya. Intinya komunikasinya Bu Vivi dengan ini ya, dengan Mbak Trina Ya. pengiriman dia. Ya. Ya, yang penting kita tetap berkomunikasi yang baik. Dan saya juga ini juga mumpung saya pas juga ketemu juga dengan Bu Vivi, saya juga supaya juga teman-teman kita dan penggemar kita ini tahu juga ini Bu Vivi dan banyak sekali membantu saya dan memang saya memulai putus-putus dari titik nol sampai sekarang ini beliau itu sangat setia sekali dan komunikasi kita memang betul-betul kita jaga dengan baik walaupun kita berbeda karakter dan memang latar belakang kita berbeda tapi komunikasi kita tetap kita jaga dan saya harapkan juga kepada teman-teman mudah-mudahan kita selalu berjodoh ya Bu ya di Putus-Putus karena juga kita sangat bersyukur sekali bisa berada di keluarga besar Putus-Putus. Usaha yang lain sudah pada tepar, kita bisa sampai seperti ini. Seperti Bu Vivi sebelumnya juga usahanya yang sebelumnya yang memodal yang memberikan modal untuk putus-putus kan begitu dan sekarang sudah saling simbiosis mutualisme jadinya ya Bu Vivi ya. Ya. Sebelum kita akhiri kira-kira mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman karena juga Bu Trina jaringannya memang kurang bagus. Ya, ada kira-kira Bu Vivi? Ya, pesan saya untuk teman-teman putus-putus ya. Kita hargai semua rezekinya berapapun kita hargai. Kita tetap konsisten. Konsisten itu nanti pasti akan membuahkan hasil. Iya. Ya, itu aja dari saya. Nggih, Kita harus yakin, percaya, baru bisa jalan. Kalau kita tidak yakin, tidak bisa jalan, ya tidak akan jalan. Iya. Itu keyakinan dari diri sendiri aja. Ya, benar sekali. Yang saya simpulkan juga semua berasal dari diri kita sendiri. Kalau memang kita yakin, kita akan Apapun bisa. pasti ada jalan kalau kita yakin. Ya. Ya enggak? Kalau kita Ya. nggak yakin, ya jalan itu tertutup semua. Ya, benar sekali. Itu yang jadinya komunikasi yang baik antara tim jadinya baik itu depo dan reseller itu memang harus tetap dijaga ya Bu Vivi ya. Itu yang paling penting dan saling pengertian. Ya. Ya. Ini kita tunggu ini berarti jaringannya di Eropa ternyata ini ya putus ya.
Ya kan abada yang Ya. Oh berarti Bu Trina rencana Juli tahun depan ya mau mau ke gini lah ya. ya Sungkarno nggak ada halangan. Nge. Mudah-mudahan. Ya terima kasih banyak Bu Vivi atas waktunya. Kita bisa cuap-cuap dan kita bisa berbagi informasi kepada teman-teman. Ya. Ya, terima kasih. Nge, Jos. makasih banyak. Jos, tetap semangat. Ya. Saya mau ya yang jelas barusan saya sudah bertemu secara virtual dengan depo saya, subdistributor saya yang berada di Singaraja dan depo saya dan yang berada di Eropa. Kita memang memulai kutus-kutus dari titik nol sampai sekarang. Itu supaya juga teman-teman reseller dan depo bisa mendapatkan inspirasi dari beliau. Karena juga kalau kita lihat juga perpajakan khususnya yang ada di Eropa. Karena Eropa adalah negara yang sudah maju. Bisa saya sampaikan juga di sini, teman-teman juga sudah mendengar bahwa kalau di Eropa pajak bisa kena sampai 50% dari penghasilan. Sedangkan di Indonesia teman-teman juga sudah tahu. Jadinya yang paling rendah perpajakan di Eropa sekitar 20% sampai 50%. Itu bisa teman-teman dengar juga dari teman saya Mbak Trina. Dan juga di Eropa pun fasilitas itu diberikan oleh negara. Sedangkan kita di Indonesia juga perpajakannya kita juga saya sendiri juga tidak begitu paham juga karena saya sendiri juga sudah memiliki konsultan pajak yang saya suruh menghitung pajak saya dan untuk perpajakannya konsultan saya yang memang sudah saya percaya. Dan supaya juga teman-teman tahu bagaimana perpajakan di Eropa, bagaimana perpajakan di Indonesia. Memang kalau kita lihat di Eropa, memang perpajakannya memang sekali memang langsung besar. Tidak ada PPN, jadinya PPN itu tidak dipungut lagi. Seperti yang ada di Belanda, sekali saja Babe bayar PPN oleh ke negara Belanda, sedangkan kita di Indonesia yang pertama pabrik kena PPN 10% dan yang kedua saya sendiri sebagai distributor juga kena PPN 10%. PPN juga kita kena 10% dan PPH saya sendiri pun juga kena. Jadinya supaya teman-teman tahu juga bagaimana perpajakan kita di Indonesia dan saya sendiri juga baru juga belajar tentang perpajakan karena Indonesia dan kita di sini memang harus banyak belajar juga karena kita juga punya teman yang ada di Eropa dan ada yang di Asia. Di sini kita bisa sharing. Memang kalau di Eropa standar ekonominya memang agak merata. Mungkin kalau di Indonesia memang jauh sekali perbedaannya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sebentar lagi saya live bersama tim Bakoh di bawah pimpinan Mbak PJ. Itu kita membahas tentang testimoni. Ini sekarang saya barusan memang sengaja mengundang teman-teman kita
kita yang berada di Eropa. Jadinya teman-teman juga minimal tahu perkembangan kutus-kutus di Eropa dan perkembangan kutus-kutus di Indonesia. Memang untuk menjual kutus-kutus di Eropa itu tidak gampang. Untung juga Mbak Trina sebelum beliau itu berangkat ke Eropa, beliau itu sudah meminit pasukannya dari Bali, dan saya sendiri juga membantu, dan kita garis bawahi di sini, walaupun Mbak Trina berada di Eropa dan saya berada di Indonesia dan Ibu Vivi juga berada di Singaraja, kita tetap menjaga komunikasi yang baik. Itu juga bisa teman-teman ambil hikmahnya dari bagaimana saya dengan Bu Vivi, bagaimana saya dengan Mbak Trina, sehingga komunikasi kita sampai sekarang tetap dijaga. Komunikasi kita tetap dijaga sampai sekarang. Jadinya itu yang paling penting. Kalau memang komunikasi kita baik dengan teman-temannya kita pasti respect. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, berbagi sehat dan sejahtera di jalan kutus-kutus. Kutus-kutus, cuos!